Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Rahma Alfiana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen kelas pagi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Syukri Hamdi. Video ini menjelaskan tentang iklim organisasi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep iklim organisasi. Definisi iklim organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Davis dan Hellstrom pada tahun 1995, yaitu konsep iklim organisasi adalah lingkungan di mana para karyawan suatu organisasi melakukan pekerjaan mereka. Yang kedua, menurut Gibson, Ivan Kevis, dan Donnelly pada tahun 1992. Konsep iklim organisasi adalah serangkaian keadaan lingkungan yang dirasakan secara langsung dan tidak langsung oleh karyawan. Hal ini menggambarkan bahwa iklim organisasi sebagai beberapa keadaan atau kondisi dalam satu rangkaian yang secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, dapat mempengaruhi karyawan. Yang ketiga, menurut Higgins pada tahun 1998, yaitu konsep iklim organisasi adalah kumpulan dari persepsi karyawan termasuk mengenai pengaturan karyawan. Jadi, iklim organisasi merupakan kualitas lingkungan yang relatif dari organisasi yang dialami oleh anggotanya, di mana hal itu memiliki efek pada perilaku mereka dan bagaimana organisasi tersebut berfungsi baik. Selanjutnya kita masuk ke sifat iklim organisasi. Kira-kira pada tahu nggak sih apa aja sifat iklim organisasi? Yuk kita bahas. Sifat dari iklim organisasi ada 4, yaitu yang pertama, iklim baik secara organisasi individu maupun grup. Secara keseluruhan bersifat psikologis dan persepsi. Individu yaitu persepsi yang diperoleh oleh seluruh anggota dari satuan unit sosial. Yang kedua, semua iklim adalah abstrak, yang dimana orang-orang biasanya memanfaatkan informasi tentang barang lain dan berbagai kegiatan yang terjadi dalam organisasi tersebut untuk membentuk suatu rangkuman persepsi mengenai iklim. Yang ketiga, iklim bersifat abstrak dan perceptual, yang dimana ketika prinsip ini digunakan dalam pengamatan lingkungan kerja, maka sebuah deskripsi yang bersifat multidimensi akan dihasilkan. Dan yang terakhir yaitu iklim itu sendiri, yang dimana disadari lebih deskriptif daripada evaluatif. Jadi peneliti lebih banyak menanyakan apa yang mereka lihat dalam lingkungan kerja mereka pada seseorang dibandingkan menanyakan kepada mereka untuk menyatakan apakah itu baik atau buruk. Selanjutnya kita masuk ke isu iklim organisasi dan lembaga pendidikan. Pendidikan yang sebelumnya merupakan kebutuhan sekunder telah dipandang sebagai kebutuhan utama. Dalam hal memenuhi kebutuhan utamanya ini, masyarakat memilih sesuai dengan kemampuan yang sangat terkait dengan ekonomi untuk memperoleh kualitas layanan yang setinggi-tingginya. Hal ini menciptakan kultur elitisme di kalangan sekolah-sekolah nobel industri tersebut. Padahal masyarakat banyak. Mahalnya biaya pendidikan seringkali masih merupakan problem yang tak terpecahkan. Kita juga maklum atas ketidakmampuan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan untuk semua warga negara. Akan tetapi realitas itu janganlah dijadikan apologi pemerintah lepas tanggung jawab dan menyerahkan kepada swasta. Bagaimanapun tanggung jawab pendidikan tetap ada di pundak pemerintah. Hubungan iklim organisasi dan efektivitas organisasi. Menurut Soekarno pada tahun 1968, efektif adalah pencapaian tujuan atau hasil dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran alat, dan alat-alat yang telah dikeluarkan atau digunakan. Hal ini berarti bahwa pengertian efektivitas yang pentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki,
Hubungan iklim organisasi dan efektivitas organisasi adanya suatu pendekatan tujuan untuk menjelaskan efektivitas didasarkan suatu gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Pendekatan tujuan organisasi dibentuk dengan maksud mencapai tujuan. Seorang ahli praktek dan penulis dalam manajemen dan perilaku keorganisasian, James Gibson pada tahun 2007 menyatakan yang diartikan dengan efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Gagasan bahwa organisasi maupun kelompok dan individu itu harus dievaluasi dari segi pencapaian tujuan telah diterima umum secara luas. Pendekatan tujuan menunjukkan bahwa organisasi dibentuk dengan tujuan tertentu, bekerja secara rasional dan berusaha mencapai tujuan tertentu, yakni prinsip dasar dari masyarakat barat belakangan ini. Meski pendekatan tujuan ini kelihatan sederhana, tetapi mengandung juga beberapa persoalan. Keefektivitasan organisasi dapat dilakukan dengan cara melihat beberapa jauh pencapaian tujuan yang diharapkan organisasi itu. Pendeskripsian mengenai efektivitas kinerja organisasi meliputi produktivitas dan pemanfaatan terhadap organisasi tersebut, serta masyarakat. Setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya dinilai sudah memperoleh keuntungan dari apa yang telah dikerjakan, berupa kepuasan batin dan penyelesaian tugas sesuai dengan job description-nya. Selanjutnya kita membahas iklim organisasi dan kinerja. Menurut Townsend dan Smith pada tahun 1994 dalam jurnalnya menjelaskan bahwa konsep iklim organisasi pertama kali dikemukakan oleh Litwin dan Stringer pada tahun 1968. Iklim organisasi oleh Litwin dan Stringer dijabarkan atau diukur melalui 5 dimensi, yaitu yang A, responsibility atau tanggung jawab, yang B, identity atau identitas, yang C, warmth atau kehangatan, D, support atau dukungan. Pengertian dari masing-masing dimensi tersebut adalah sebagai berikut. Yang A, tanggung jawab. Tanggung jawab atau responsibility adalah perasaan menjadi pimpinan bagi diri sendiri, tidak selalu harus mengecek ulang semua keputusan yang diambil. Ketika karyawan mendapat suatu pekerjaan, karyawan yang bersangkutan mengetahui bahwa itu adalah pekerjaannya. Tanggung jawab adalah kewajiban seorang untuk melaksanakan fungsi yang ditugaskan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pengarahan yang diterima, atau tingkatan sejauh mana anggota organisasi bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. B. Identitas atau identity adalah perasaan memiliki sense of belonging terhadap perusahaan dan diterima dalam kelompok. Yang C. Kehangatan. Kehangatan adalah perasaan terhadap suasana kerja yang bersahabat dan lebih ditekankan pada kondisi keramahan dan persahabatan dalam kelompok yang informal, serta hubungan yang baik antar rekan kerja, penekanan pada pengaruh persahabatan dan kelompok sosial yang informal. Yang D. Dukungan. Dukungan atau support adalah hal-hal yang terkait dengan dukungan dan hubungan antar sesama rekan kerja, yaitu perasaan saling menolong antar manajemen dan karyawan. Lebih ditekankan pada dukungan yang saling membutuhkan antara atasan dan bawahan. Yang E. Konflik. Konflik merupakan situasi terjadi pertentangan atau perbedaan pendapat antara bawahan dengan pimpinan dan bawahan dengan bawahan. Ditekankan pada kondisi di mana manajer dan para pekerja mau mendengarkan pendapat yang berbeda. Kedua belah pihak bersedia menempatkan masalah secara terbuka dan mencari solusinya daripada menghindarinya. Setiap organisasi memiliki iklim organisasi yang berbeda. Keanekaragaman pekerjaan yang dirancang di dalam organisasi atau setiap individu yang ada akan menggambarkan perbedaan tersebut.
Iklim organisasi penting untuk diciptakan karena merupakan persepsi seseorang tentang apa yang diberikan oleh organisasi dan dijadikan dasar bagi penentuan tingkah laku anggota selanjutnya. Iklim ditentukan oleh beberapa baik anggota diarahkan, dibangun, dihargai oleh organisasi. Hubungan iklim organisasi dan efektivitas organisasi adanya hubungan suatu pendekatan tujuan untuk menjelaskan efektivitas didasarkan suatu gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Pendekatan tujuan organisasi dibentuk dengan maksud mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Setiap organisasi yang ingin maju akan melibatkan anggota untuk meningkatkan mutu kinerjanya. Jadi setiap anggota organisasi harus mempunyai komitmen untuk melaksanakan tujuan tersebut. Hubungan antar anggota organisasi harus berjalan dengan baik agar keefektivitasan kinerja bisa tercapai.